satruha wa ikhfa'uha. Kalau mukjizat, sesungguhnya para nabi itu diperintahkan untuk menampakkannya agar kaum yang diajaknya itu percaya. Contoh seperti Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati. Itu boleh mengaku, khusus bagi Nabi Isa saja. Itu. Pengikutnya Nabi Musa ya sudah, kaum Hawariyuna tidak boleh. Gitu. Kalau Nabi Muhammad boleh, beliau mengaku ini bisa begini. Tapi kalau para wali Allah itu malah wal wali wajib alaihi satruha wa ikhfa'uha, wajib menutupinya, bahkan menyembunyikan kekaromahan yang ada pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada sesi pertemuan kali ini saya mendapat sebuah WA dari anak santri Al-Qadiri lah istilahnya. Dia menanyakan, "Gus, kok Syabdul Qadir itu dikatakan wali gadungan?" katanya. Saya hanya tertawa. Ternyata setelah saya selidiki, ternyata yang kelompok sebelah, istilahnya Al-Qaum Al-Cingkrangi. Aduh, ini mencari masalah. Tidak ada habis-habisnya, tidak ada henti-hentinya strategi propaganda untuk memecah belah umat Islam. Perlu diketahui, digarisbawahi, ada sebuah ayat Al-Quran, saya mengambil di surat Al-Hud, di sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu, dan setiap beberapa seseorang menceritakan kepada kamu dari beberapa cerita para utusan, agar supaya hatimu itu mendapatkan ketetapan dalam beriman, agar tidak goyah, tidak goncang. Tujuannya diceritakan cerita para rasul itu dan para anbiya. Nabi sekarang tidak ada, sekarang para nabi digantikan oleh warasatul anbiya. Kita tidak akan mengenal Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal zat Allah tanpa melalui perantara seorang guru. Bahkan kita tidak akan tahu seorang wali-wali tanpa adanya bimbingan guru-guru kita. Itu. Man waja'aka fi hadhil haqqo wa mau'izatu wa dzikra lil alamin. Adanya cerita tersebut itu datang sebuah perkara yang hak, yang nyata, dan menjadi sebuah sebuah nasihat dan pengingat terhadap orang-orang mukmin. Baik, perlu digarisbawahi bahwa perbedaan mukjizat dan karomat itu tipis. Kalau karomat belum tentu mukjizat, tapi kalau mukjizat itu pasti sudah di antara karomat. Cuman perbedaannya dalam masalah penempatan posisinya. Kalau mukjizat semua taslim para ulama itu kepada para anbiya. Dan seorang yang mendapatkan mukjizat seperti nubuwah, seorang nabi, nabawiyah, seorang nabi utusan, itu boleh mengaku bidakwatin nubuwah. Di sini dikatakan, saya mengambil dalam Fathur Rabbani. Dalam Fathur Rabbani li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biar yang mendengarkan biar tambah panas kupingnya. Ini saya mengambil kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya enggak terima kalau Syekh Abdul Qadir dikatakan wali gadungan lah istilahnya. Enggak terima karena untuk menjadi wali itu sangat berat loh ya. Bahkan saya mengutip katanya Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura, guru Sekumpul itu, beliau mengatakan timbulnya karomat dan terangkatnya derajatnya seorang wali itu karena dia istiqomah konsisten dalam taat kepada Allah serta melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda sudah merasa sunnah? Itu. Perbedaan mukjizat dan karomat itu tipis. Al-mu'jizat dilalatus sidqul anbiya. Mukjizat itu sebuah dilalah, dalil, petunjuk kejujuran dalam seorang nabi.
para nabi. Kemudian karomat sendiri itu adalah zuhurun amrun khariqun lil adah, yaitu sebuah zahir anggota badan atau anggota anggota haliyah tingkahnya seorang wali yang berbeda dengan keadaan seperti biasanya. Itu karomat itu dikhususkan untuk para wali saja. Dan mukjizat itu hanya dimiliki oleh seorang nabi. Kalau barokah diturunkan itu, maunah itu diturunkan kepada orang-orang seperti kita lah, orang muslim, orang mukmin yang mendapatkan fadilah, keutamaan, mazaya. Lalu minal furuqi bainal mu'jizati wal karamati annal anbiya alaihissalam ma'muruna biidhariha wal wali wajibu alaihissatruha wa ikhfa'uha. Kalau mukjizat, sesungguhnya para nabi itu diperintahkan untuk menampakkannya agar kaum yang diajaknya itu percaya. Contoh seperti Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati, itu boleh mengaku, khusus bagi Nabi Isa saja. Itu pengikutnya Nabi Isa ya sudah, kaum Hawariyuna tidak boleh. Begitu. Kalau Nabi Muhammad boleh, beliau mengaku ini bisa begini. Tapi kalau para wali Allah itu malah wal wali wajib alaihissatruha wa ikhfa'uha, wajib menutupinya, bahkan menyembunyikan kekaromahan yang ada pada dirinya. Itu wajib, bukan sunnah lagi, tapi wajib. Wal waliyu yajibu alaihissatruha wa ikhfa'uha. Masalah itu ditampakkan oleh Allah, itu sebuah mazaya. Di sini dikatakan li'annal afdhaliyatu innama hiya bi ziyadatul yakini la biduhuril karamah, la biduhuril karamati. Orang yang sudah menyembunyikan istilahnya kesaktiannya lah, karomahnya. Kemudian ketika masyarakat sekitar itu masih nampak gitu, itu tujuan orang ditampakkannya karomahnya si wali tersebut, itu tujuannya untuk menambahkan keyakinan, bukan menampakkan kekaromahannya itu, agar orang percaya, oh kok ini bisa seperti itu, agar semakin bertambah yakin bahwa mengenal wali Allah itu lebih sulit daripada mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Saya akan mengupas sedikit Sultan Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kalau diceritakan biografinya tidak akan ada habisnya. Tapi saya satu ambil sedikit ceritanya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani itu pernah suatu ketika ada seorang murid, ketika beliau makan bersama bersama santrinya. Lalu si santri ini biasa, kalau seorang guru kan ketika guru makan tuh pasti santri ingin mengambil sisa-sisa barokah makanan dari gurunya. Itu. Mungkin kalau ceritakan Wahabi mungkin nggak percaya, gini godek-godek jenggotnya itu, nggak kira akan percaya. Begitu. Lalu ketika itu ada orang benci kepada Abdul Qadir. Lalu dilubangi tembok jidar fi baitihi, di jidar rumahnya itu dibolongi. Setelah itu melihat Abdul Qadir setelah makan, santrinya ini berkerumun ingin mengambil bekas makanan, sisa-sisa makanan yang dimakan oleh beliau. Karena makanannya orang alim itu katanya daun lidawa, obat bagi penyakit. Gitu. Akhirnya setelah dimakan, si orang yang dengki ini mempunyai perasaan, wah saya kok melihat anaknya si fulan itu yang saya kenal, wah ini dasarnya memang orang tidak suka. Akhirnya dia akan membuat sebuah opini, menggiring opini bahwa dia akan mengadukan kepada ayahnya si fulan itu. Kemudian setelah sampai di rumahnya, dasarnya memang tidak suka. Akhirnya dia melaporkan, Pak, anakmu dimondokkan ke Abdul Qadir ya? Iya, kenapa? Coba lihat deh anak kamu itu. Itu kayaknya nggak ngaji ke Abdul Qadir, kayaknya disuruh cuci piring dan lain sebagainya kalau bahasa anak sekarang, disuruh menguti bekas makanannya begitu. Kan kamu mondokkan anak, bukan dijadikan pembantu. Akhirnya tergoyahkan, mosok Abdul Qadir seperti itu. Ternyata anaknya sudah orang tuanya si wali santri lah ini nggak kuat, sudah ingin mengunjungi Abdul Qadir. Ketika sudah akan mengunjunginya, Abdul Qadir, apakah benar anak saya begini.
Syekh Abdul Qadir sudah tahu, oh ini mungkin difitnah. Sudah mendapat bisikan dari sudah mendapat bisikan dari ruhaninya beliau, wah ini mungkin ini akan ada ini fitnah, ini semacam fitnah. Lalu Syekh Abdul Qadir langsung mengatakan, iya, memang karena kalau santri itu pasti menjadi pembantu apa? Pembantu umat Islam nanti kalau di masyarakat. Itu hakikatnya membantu umat Islam, walaupun dohirnya menjadi thalabul ilmi, pencari ilmu, tapi hakikatnya kalian semua yang merasa santri itu membantu umat Islam. Akhirnya kemudian, oh ya sudah kalau gitu saya bawa pulang. Setelah dibawa pulang, ternyata setelah dites ilmu fikih, ilmu ini semuanya bisa. Kaget bapaknya ini. Kemudian berburuk sangka akhirnya beberapa hari kemudian mengunjungi lagi Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, maaf saya begini, kemarin kesalahan ini. Oh ya sudah Pak, tidak apa-apa. Lalu kemudian ketika akan masuk ke rumahnya, ketika akan masuk ke asramanya, dia mendapati bahwa ketika dites lagi oleh Syekh Abdul Qadir, ilmunya itu luntur. Itu karena kekurangan ajaran orang tua anaknya itu atau wali santrinya. Makanya itu di antara salah satu karomahnya Syekh Abdul Qadir. Walaupun beliau tidak menampakkan sama sekali. Yang jadi perbedaannya wali dan nabi itu beda jauh. Cuman kalau mukjizat seorang nabi itu diperintahkan untuk menampakkannya, tapi kalau wali wajib menyembunyikan serta menutupinya. Perkara ditampakkan oleh Allah itu kegunaannya untuk menambahkan keyakinan dan keimanan, bukan untuk menampakkan kekaromahannya itu. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.